Halo semuanya, selamat datang kembali di Priseman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Perkataan Sulit Yesus. Di mana di dalam segmen ini, kita akan membahas perkataan-perkataan Yesus yang seakan-akan membingungkan dan sering sekali disalahartikan. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai perkataan Yesus yang seakan menggambarkan bahwa dia hanya diutus untuk bangsa Israel. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Konteks daripada ayat ini adalah pada saat Yesus berada di area Tirus dan juga Sidon. Lalu ada seorang perempuan Kanaan mendatanginya dan meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Yesus tidak langsung meresponi permintaan wanita itu. Namun, wanita itu terus mengikuti dia dan meminta belas kasihan. Akhirnya, murid-murid Yesus yang merasa bahwa wanita tersebut sudah mengganggu, meminta Yesus untuk mengusirnya. Lalu Yesus berkata, "Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Melalui ayat ini, bukannya sudah jelas menyatakan bahwa pelayanan Yesus itu hanya kepada bangsa Israel saja, bukan kepada seluruh dunia seperti yang dipercaya oleh orang Kristen. Bahkan mungkin orang non-Kristen juga akan menambahkan. Coba kalian baca di Matius 10 ayat 5. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sudah jelas bukan? Sayangnya, orang yang berpendapat seperti ini umumnya hanya membaca ayat sepotong-sepotong dan tidak mengerti konteks besar daripada Alkitab dan juga pelayanan Yesus. Kita perlu mengerti terlebih dahulu bahwa Yesus lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus adalah penggenapan daripada janji Tuhan kepada Abraham berabad-abad yang lalu. Karena ketatan Abraham, Tuhan menjanjikan dua hal kepada Abraham. Yang pertama, Tuhan berjanji akan memberkati keturunannya, yaitu Ishak, Yakub, dan juga bangsa Israel. Kedua, Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub akan muncul berkat bagi seluruh bangsa. Mari kita baca ayatnya. "Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu." Di dalam janji ini dikatakan bahwa baik bangsa Israel ataupun non-Israel akan diberkati. Dan ini digenapi oleh kelahiran Yesus. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa pada saat Yesus kecil dibawa ke bait Allah untuk didedikasikan, ada seorang penatua yang digerakkan oleh Roh Allah mengambil Yesus ke dalam tangannya, lalu berkata seperti ini, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Jadi, melihat daripada ayat-ayat di atas, kita bisa melihat bahwa pelayanan Yesus itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, karena ia lahir dari bangsa Israel, maka misinya adalah untuk menyingkapkan siapa dia dan Allah kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Namun sayangnya, seperti yang sering terjadi di Perjanjian Lama, bangsa Israel hatinya mengeras dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Yesus perlu untuk melayani mereka secara langsung melalui mukjizat dan juga keajaiban untuk mengkonfirmasi kepada mereka bahwa ialah Mesias yang telah dijanjikan Tuhan untuk menebus manusia. Untuk alasan inilah, makanya kita menemukan bahwa di awal pelayanan Yesus, ia menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk pergi kepada bangsa Israel saja, karena merekalah yang akan mendengarkan kabar Injil pertama-tama. Dan ini adalah privilege ataupun juga keuntungan yang mereka dapatkan karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana Tuhan telah melakukan perjanjian. Makanya, kalau kita baca di ayat yang tadi kita baca, dituliskan bahwa kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu,
supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, penting untuk kita tahu bahwa bagian kedua daripada pelayanan Yesus yang justru sebenarnya adalah yang paling signifikan. Bagian ini adalah bagian di mana ia memberikan nyawanya sebagai korban penebusan dosa bagi seluruh manusia. Ia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita semua, biar siapapun yang menerimanya bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Mari kita baca. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu tersedia bagi semua orang, baik orang Yahudi ataupun Israel, ataupun juga orang non-Yahudi. Kalau di dalam bagian pertama pelayanan Yesus, kita melihat bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi hanya kepada bangsa Israel. Nah, di bagian kedua pelayanannya, kita melihat bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh bangsa. Mari kita baca. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Ataupun bisa kita baca juga dalam amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tidak cukup. Mari kita baca juga dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kesimpulannya, orang yang mengatakan bahwa pelayanan Yesus itu hanya kepada bangsa Israel, pasti hanya membaca Alkitab sepotong-sepotong dan tidak mengerti gambaran utuh daripada pelayanan Yesus. Seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa pelayanan Yesus itu dimulai dari Yerusalem kepada bangsa Israel dan diakhiri dengan instruksinya kepada seluruh dunia. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the episode. Tuhan Yesus memberkati.